Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fitri dengan NIM 6661240 pada kesempatan ini saya akan membahas tentang analisis tata kelola teknologi informasi dan pengukuran kapabilitas digital di PT KAI Indonesia. Analisis ini berfokus pada bagaimana tata kelola TI itu dan kapabilitas proses dapat mendukung penerapan good corporate governance. Di sini terdapat urutan tadi transportasi nasional sebagai salah satu BUMN transportasi terbesar di Indonesia. Pada PT KAI itu melayani lebih dari 500 juta penumpang dan jutaan ton kargo setiap tahunnya. Skala layanannya yang besar itu membuat PT KAI membutuhkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan andal. Selanjutnya ada visi transformasi eksekutif di era digital, di mana transportasi digital di PT KAI Indonesia diarahkan untuk menciptakan visibilitas data yang lebih baik, meningkatkan keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi. Dengan begitu, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih akurat dan cepat. Lalu di sini ada pilar 1, arsitektur keputusan tata kelola TI. Untuk memahami tata kelola TI di PT KAI digunakan model arsitektur keputusan dari Weil and Krauss. Model ini menjelaskan siapa yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terkait teknologi informasi di dalam organisasi. Selanjutnya ada pemusatan kendali infrastruktur melalui IT monarki. Pada aspek infrastruktur teknologi, PT KAI itu mendekatkan pendekatan IT monarki. Yang artinya pengambilan keputusan terkait teknologi dipusatkan pada unit TI agar standar sistem keamanan dan operasional itu dapat dikelola secara lebih konsisten. Lalu ada kolaborasi investasi strategis melalui IP duopoly. Untuk keputusan investasi strategis, PT KAI itu menggunakan pendekatan IP duopoly yang melibatkan kolaborasi antara pihak bisnis dan pihak teknologi informasi. Dengan cara itu, keputusan yang diambil dapat mendukung kebutuhan bisnis sekaligus mempertimbangkan aspek teknis. Lalu pada pilar kedua selanjutnya itu ada mengukur kematangan proses dengan COVID-5, yang dimana selain tata kelola, PT KAI itu juga perlu mengukur tingkat kematangan proses teknologi informasinya. Untuk itu digunakan kerangka kerja COVID-5 yang membantu menilai seberapa baik proses TI dikelola dan dijalankan. Selanjutnya di sini ada mekanisme pengukuran skala rating NPLF dalam COVID-5. Pengukuran dilakukan menggunakan skala NPLF, yaitu not achieved, partially achieved, largely achieved, and fully achieved. Skala ini itu digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian setiap proses yang dinilai. Lalu di sini ada fase fundamental kapabilitas proses, yang dimana pada level fundamental organisasi ini sudah menjalankan proses yang diperlukan dan mulai melakukan pengelolaan secara terstruktur. Pada fokus utama pada tahap ini itu adalah memastikan proses dapat berjalan dan menghasilkan output yang sesuai. Lalu di sini juga ada fase lanjutan kapabilitas proses, yang dimana pada level lanjutan proses itu tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga telah distandarisasi, diukur dan terus ditingkatkan. Tahap ini itu menunjukkan tingkat kematangan yang lebih dalam tentang pengelolaan teknologi informasi. Selanjutnya ada ekstraksi pengukuran berbasis kertas kerja, yang dimana proses pengukuran itu dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penentuan domain, pemetaan tanggung jawab menggunakan matriks RACI, hingga pelaksanaan penilaian berdasarkan bukti dan data yang tersedia. Lalu di sini ada konvergensi strategis, yaitu teknologi, tata kelola, dan bisnis. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola yang baik dan proses yang matang. Ketiga aspek tersebut itu harus berjalan dengan selaras untuk menghasilkan nilai bagi organisasi. Lalu yang terakhir ada membangun kepercayaan melalui good corporate governance, di mana penerapan tata kelola TI yang baik itu dapat membantu PT KAI meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan. Dengan dukungan teknologi yang dikelola secara tepat, PT KAI itu dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat kinerja organisasi. Terima kasih.